Jadi sehingga kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa af'alur rusul dairatun bainal wujub wal mandub. Kita wajib yakin perbuatan para rasul itu kisarannya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu putaran kerjaannya kalau kagak wajib sunnah. Dua doang. Yang mubah ndak ada, karena niat Rasul benar, maka yang mubah jadi ibadah. Yang makruh andai dikerjakan oleh Rasul sebagai taklim, ngebilangin begini nggak bagus, kudu dicontohin. Begitu kayak simulasi kan dicontohin, tapi bukan ngajarin, ngebilangin ini nggak benar. Begitu, maka putarannya pekerjaan Rasul itu kalau nggak wajib sunnah, kalau nggak sunnah wajib. Itu kisaran Rasul. Jangankan yang dosa, yang makruh pun tidak. Dan ini arti iman kepada Rasul. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 54. Betul ya? Wa min dzalika al-ikhbaru bil anbiya'i al-mursalina minhum wa ghairihim. Dan setengah dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu berita tentang para nabi yang menjadi rasul daripada nabi wa ghairihim dan selain mereka. Fayajibu 'alal mukallafi al-imanu bi anna lillahi rusulan. Maka wajib atas orang mukallaf oleh beriman dengan bahwasanya bagi Allah itu ada rasul-rasul, wa annahu la yajuzu alaihimul ma'asi, dan bahwasanya tidak boleh, tidak mungkin terjadi atas para rasul oleh maksiat, saghairuha yang kecilnya, wa kabairuha yang besarnya, qablan nubuwati sebelum menjadi nabi, wa ba'daha dan sesudahnya. Segini dulu dah, ini lanjutannya panjang. Wallahu a'lam. Sampai bawa an-nahudah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, keimanan kepada apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah rasul utusan Allah, maka konsekuensinya kudu percaya terhadap apa saja yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk rukun iman yang 6. Di antaranya kita kudu percaya
Dari rukun iman yang 6, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, dan percaya kepada Rasul. Kalaulah kita percaya kepada Nabi Muhammad, maka kita kudu percaya kepada Rasul-Rasul yang lain. Ini kita kudu percaya. Apa yang diberitakan oleh Nabi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai nabi. Ada yang jadi rasul, ada yang nabi saja tidak jadi rasul. Saudara sekalian, apa makna iman kepada rasul? Dan malam hari ini pembahasan kita adalah iman kepada Rasul. Jadi makhluk Allah itu saudara banyak. Makhluk Allah itu banyak. Dari sekian banyak ciptaan Allah, yang paling mulia adalah yang punya ruh. Yang punya roh tuh itu makhluk yang paling mulia. Punya roh. Nih yang ngaji nih, punya nyawa enggak? Enggak, ngeri juga saya. Yang punya roh. Dari yang punya roh nih, maka disaring. Yang paling mulianya yang punya ruh adalah bangsa manusia. Maka manusia ini udah pasti punya ruh. Itu paling mulia dari sederetan yang punya ruh adalah manusia. Nah, manusia ini tidak sama, saudara, berkelas. Dari manusia tuh disaring lagi, yang paling mulianya adalah orang soleh. Manusia tuh orang yang soleh, kaum solehin. Ini yang paling mulia manusia. Dari orang-orang soleh ini enggak sama tingkat kesalehan, berbeda-beda. Maka masih disaring lagi, yang paling mulianya yang pangkatnya siddiqin. Bahasa kita orang para wali Allah. Begitu, para wali Allah. Jadi kalau udah ngomong wali, berarti di dalamnya pasti orang soleh tuh pasti pasti punya nyawa, pasti makhluk Allah. Begitu kan urutannya, begitu. Dari wali-wali ini karena tingkat ibadahnya tidak sama kepada Allah, maka disaring sama Allah, ditinggikan derajatnya, namanya nabi. Maka nabi itu lebih tinggi daripada wali. Nabi lebih tinggi daripada orang Nabi lebih tinggi dari semua Nabi lebih tinggi dari semua yang punya roh, punya nyawa. Nabi lebih tinggi dari semua makhluk Allah. Itu Nabi ini disaring lagi sama Allah. Wong Nabi ini banyak. Dalam satu riwayat 124.000 orang Nabi jumlahnya 124.000 orang Nabi. Itu dari Nabi Adam sampai Rasulullah, jumlahnya 124.000 orang. Dari Nabi ini berbeda, begitu tingkat ketakwaannya sama Allah enggak
enggak sama. Maka ada yang ditingkatkan lagi derajatnya oleh Allah menjadi rasul, sehingga disuruh tabligh. Tabligh, ya ayyuhar rasulu balligh, bukan ya ayyuhan nabiyyu balligh. Enggak, rasul, suruh tabligh, rasul. Maka rasul itu otomatis rasul itu otomatis rasul itu otomatis orang soleh, rasul itu otomatis begitu. Rasul itu otomatis punya roh, rasul itu otomatis makhluk Allah. Enggak bisa disembah ini semuanya makhluk. Salah, jeruk makan jeruk, salah, begitu. Ini makhluk. Rasul itu dalam satu riwayat jumlahnya 315. Satu riwayat. Nanti kita bedah nih jumlah-jumlah nih. Kita mau membahas tentang rasul. Sehingga saudara, seorang rasul itu kriterianya adalah insanun, manusia. Rasul itu manusia. Ingetin tuh, yang namanya rasul manusia. Begitu, manusia. Artinya bangsa jin tidak ada yang jadi rasul, sebab rasul kudu manusia. Enggak ada jin yang jadi rasul. Begitu. Yang terkenal jin di Jakarta Barat, jin Tomang. Ada filmnya itu. Begitu. Bener nggak? Tuh, ya. Sebelah mana itu jinnya itu? Tomangnya kan kita tahu ya kan. Saya belum dengar jin Rablong, jin Tomang. Kita ada tuh dulu filmnya. Begitu. Nah, enggak ada jin yang jadi rasul, enggak ada, karena bukan manusia. Kedua, kriteria rasul itu zakarun, manusianya berkelamin laki-laki. Artinya enggak ada perempuan yang jadi rasul, enggak ada. Enggak ada. Siti Maryam bukan rasul, manusia. Bukan nabi juga. Yang ketiga adalah hurun, manusia jenis kelamin laki-laki merdeka, bukan budak atau mantan budak. Merdeka. Maka Luqman Al-Hakim yang namanya diabadikan dalam Al-Quran bukan nabi, bukan rasul, sebab mantan budak. Yang keempat, rasul itu adalah uhiya ilaihi bisyara'in, diberikan wahyu syariat ajaran agama. Itu rasul, diberikan wahyu syariat. Yang kelima, wa umira bitablighi, disuruh tabligh, nyampaikan. Bila dibuang yang kelima, namanya nabi. 1, 2, 3, 4 itu kriteria nabi. Jadi bedanya nabi dan rasul pada persoalan tabligh. Begitu. Apa yang dimaksud dengan kita beriman kepada rasul? Artinya seorang mukallaf
yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, mukallaf. Nih yang ngaji nih udah 15 tahun belum? Belum mukallaf. Begitu. Kenapa? Bangkotan. Jadi umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, diwajibkan oleh agama untuk beriman satu, Rasul itu ada. Orang yang mengingkari adanya Rasul kafir detik itu juga. Begitu. Udah Rasul mau nggak ada, nggak perlu. Orang kita dikasih akal sama Tuhan. Orang tahu baik buruk, nggak perlu sama Rasul. Begitu. Ini kafir, nggak ada Rasul. Begitu. Itu kafir, nggak bisa. Arti beriman kepada Rasul, kita wajib yakin seyakin-yakinnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Rasul-Rasul, messenger, begitu, memiliki pembawa pesan-pesan Tuhan. Itulah Rasul. Begitu. Kita kudu yakin Allah itu punya makhluk yang berpangkat Rasul. Kemudian kita wajib meyakini yang namanya Rasul itu tidak pernah melakukan dosa, mau kecil mau besar, sebelum menjadi nabinya, sebelum menjadi rasulnya, maupun sesudahnya. Jadi mau sesudah mau sebelum, yang namanya Rasul dari kecil diberi kelebihan oleh Allah, namanya maksum. Maksum itu terjaga dari kesalahan. Kita wajib yakin yang namanya Rasul sejaklah Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu enggak pernah melakukan dosa, mau dosa besar mau dosa kecil, enggak ada. Kita wajib yakin, wajib yakin. Hendak boleh terlontar daripada kita punya mulut, akan keluar akidah sunni kita bila kita mengata Rasul itu boleh saja melakukan dosa. Seperti dalam Hizbut Tahrir, itu di dalam akidahnya yang ditulis oleh Taqiyuddin An-Nabhani, boleh saja Rasul itu berbuat dosa sebelum jadi nabi, baru sesudah jadi nabi kagak dos. Ini keluar daripada sunni, enggak ada. Rasul itu dari kecil, bahasa gampangnya dari mencret, begitu, ampe bangkotan, ampe wafat, tidak ada Rasul yang berbuat dosa. Jangankan dosa, yang makruh pun tidak. Jadi sehingga kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa af'alur rusul
dairatun bainal wujub wal mandub. Kita wajib yakin perbuatan para rasul itu kisarannya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu putaran kerjaannya kalau kagak wajib sunnah. Dua doa. Yang mubah ndak ada, karena niat Rasul benar, maka yang mubah jadi ibadah. Yang makruh andai dikerjakan oleh Rasul sebagai taklim, ngebilangin begini nggak bagus, kudu dicontohin. Begitu, kayak simulasi kan dicontohin, tapi bukan ngajarin, ngebilangin ini nggak benar. Begitu, maka putarannya pekerjaan Rasul itu kalau nggak wajib sunnah, kalau nggak sunnah wajib. Itu kisaran Rasul. Jangankan yang dosa, yang makruh pun tidak. Dan ini arti iman kepada Rasul. Bila kita mendengar ada dalil-dalil atau ada ayat-ayat yang terkesan Rasul itu berbuat dosa, maka lihat keterangan-keterangan yang utuh, jangan sepotong-sepotong, biar kita tidak keliru. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam makan buah yang dilarang. Kan begitu. Nabi Adam makan buah yang dilarang. Kira-kira dosa enggak? Kan dilarang. Belum ada hukum. Ntar itu alasannya gitu. Kita tanya dosa apa kagak gitu. Hah? Dosa. Kenapa? Dilarang. Namanya akidah kita belum duduk. Begitu. Begitu. Kita wajib yakin yang namanya Rasul itu tidak pernah berbuat dosa. Itu kudu duduk. Duduk itu apa ya? Kudu mantep. Begitu. Jadi saya mau tanya dulu, yakin nggak Rasul tuh nggak ngerjain dosa? Hah? 100%? 100%. Saya mau tanya, Nabi Adam tuh makan buah yang dilarang, dosa nggak? Tapi dosa enggak? Kenapa enggak dosa? Karena Rasul tidak pernah ngerjain dosa. Itu makan buah dilarang, maka lihat lagi ayatnya, biar kitanya jangan salah. Quran jangan sepotong-sepotong. Begitu. Begitu. Dalam surat Toha Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Sungguh kami wanti-wanti Adam dari sebelumnya, jangan no deketin pohon itu apalagi makan buahnya. Fanasia dah Adam lupa. Orang lupa tuh dosa enggak? Allah yang bilang nih, dosa enggak? Kagak. Orang lupa kagak dosa. Orang lupa. Kita Ramadan Maret pagi-pagi makan nasi uduk 2 piring.
Udah 2 piring, ingat. Ya Allah, lagi puasa. Batal nggak? Kenapa? Ya lupa. Hah? Mau ngerokok kayak mau apa aja orang lupa ama. Kagak dosa. Lupa. Allah yang bilang. Lalu kenapa Nabi Adam kalau enggak dosa diturunin ke bumi? Kalau enggak dosa, tuh namanya akal masih berenang-renang. Begitu. Kenapa diturunin ke bumi? Ya Allah, justru harus alhamdulillah. Kalau enggak diturun ke bumi, kita ora ada. Hah? Iya, kosong bumi. Bukan masalah kosong, kita ora tahu pasar kembang. Begitu. Bukan masalah kosong. Begitu. Jadi itu alhamdulillah. Maka kata Imam Ibnul Arabi, sebagaimana dikutip oleh Imam Sawi di dalam Hasyiatus Sawi pada tafsir Jalalain, syarah dari tafsir Jalalain, qala Ibnu Arabi law kuntu makana Adam, andai aku itu kayak Adam kala itu, saya nggak pakai dirayu-rayu ama bini lama-lama sampai lupa, gua makan aja tuh buah. Andai di bumi ini enggak ada apa-apa kecuali cuman yang ada Nabi Muhammad saja yang lahirnya di bumi Mekah, udah cukup kemuliaan turunnya Adam dari langit, dari surga ke bumi. Andai enggak ada yang ibadah, apalagi ada yang kayak saudara ngaji begitu, bukan lagi di Mekah, Madinah. Benar enggak? Iya, ya Allah. Gitu. Udah cukup. Orang Nabi bahkan lahir di bumi, buminya namanya bumi Arab, kotanya namanya kota Mekah, adanya di bumi, itu anak cucunya Adam. Begitu, udah cukup untuk begitu. Dan juga memang Nabi Adam paham. Allah berfirman di Al-Baqarah awal-awal, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa khalifah? Tafsir Jalalain aja, ai Adam. Ketika Tuhan berkata malaikat Adam mau menjadi pengelola bumi, lah kalau kagak makan itu kagak bisa ngelola bumi. Adam tahu, maka salah ya kagak. Begitu. Enggak bedanya ada sinetron namanya Cinta Fitri. Begitu. Maka adalah pemainnya namanya Farel. Begitu. Punya cewek namanya Fitri, punya musuh namanya Miska. Maka itu yang namanya Miska digedekin orang, tapi dia diacungi jempol sama sutradara. Diacungi enggak? Kenapa diacungi jempol? Berhasil. Tuduhan orang-orang yang enggak paham agama Nabi Adam berhasil karena ndak ngerti ini penonton ini. Kalau itu tuh kayak begitu, seperti nggak mengertinya yang nonton sinetron sedih lalu dia nangis. Ini nggak ngerti. Kenapa? Dia menangis dapat duit. Bener nggak? Justru kalau kagak nangis kagak dapat. Lah kita nangis ini siapa yang mau bagi duit? Hah? Orang gila, biasa aja, ngapain? Begitu. Ini emosinya ke bawah, bukan emosi ke bawah, biasa aja. Ini Bang Madit nih, sumbangan ini pakai dicatat-catat.
Ya enggak begitu kita mengomentari. Mau dia nyumbangnya pakai diumumin, pakai dicatat. Mau dia nyumbangnya pakai kagak diumumin, kagak pakai dicatat, masih bagus. Begitu. Mau pakai terang-terangan, pakai diem-diem, bagus. Yang enggak bagus nyumbang kagak, nyinyir. Bener enggak? Ini kagak bagus ini. Begitu kayak begitu. Orang ngorban disalahin mulu, dia ngorban kagak. Setelah ada dia nanya, Kiai bagaimana kalau punya kredit, punya utang nih, ngorban apa kagak gitu. Pengen dijawab makanya kagak, selamat kagak, hilang lagi duit, tahun besok lagi. Pas mau lunas, lihat motornya, kredit lagi, kulkas, utang lagi. Ntar lagi kredit lagi, rumah di Ciseeng, mana 20 tahun. Nanya lagi, ini punya utang. Ini alamat yang kayak begini. Nah, jadi memahami agama ini harus utuh. Jadi Nabi Adam ya kagak salah, tuduhan doang, skenario Tuhan. Begitu, orang nggak ngerti. Kenapa Nabi Adam nggak salah istighfar? Kan kagak salah. Itu dia, kita yang salah. Kudunya juga yang muncul, ono kagak salah istighfar. Kudunya juga kita yang banyak salah. Orang Nabi aja yang kagak ada dosanya istighfar sampai 100, kagak dosanya. Kita yang ada dosanya istighfar kagak pernah sampai 100. Begitu, 3 kali aja kepanjangan. Begitu. Coba, ada aja alasannya. Kayak teman kita diajarin sholawat, baca habis sholat sholawat Muhammad, ya Allah pendek amat. Ya udah buat ente baca sholawat nariyah 100, ya panjang amat. Jadi apa maunya ya? Salahmu. Ini tidak benar. Maka wajiblah kita yakin, seyakin-yakinnya para nabi itu maksum, terjaga dari dosa kecil maupun dosa besar. Boro nabi yang pangkatnya tinggi, di bawahnya yang namanya wali. Ada banyak wali-waliullah yang mahfuz. Apa mahfuz? Pangkat yang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya, terjaga dari dosa dari kecil. Wali enggak berbuat dosa, orang biasa kagak ada dosanya, ada banyak. Betapa kaya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, itu orang dari umur 8 tahun sampai umur 80 ndak pernah berhenti sholat sunatnya kalau malam 300 rakaat. Nganggur kagak, ngajar juga, ngarang kitab juga. Kalau kita sih alhamdulillah, ngajar kagak, ngarang kitab kagak, tahajud juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dari kecil. Nggak usah Imam Ahmad yang di zaman Imam Syafi'i 200-an. Yang belakangan nih mau haul seminggu lagi tanggal 8 Dzulqa'dah. Imamul Haddad, ini bulannya udah Dzulqa'dah, ini kan tanggal 2 apa ya ini ya. Imamul Haddad tuh dari kecil
umur 8 tahun sholat sunat 100 rakaat, sampai diri pakai tambang, saking kakinya udah capek pakai tambang, pegangan biar dia diri. Kita sih belum pernah sampai gitu-gitu. Wali kelasnya begitu. Kita juga wali juga sih, wali murid begitu saudara. Jadi tuh mahfuz, terjaga dari dosa, terjaga dari dosa. Ampe ada waliullah tuh pagi-pagi nangis terseduh-seduh pagi, sampai dia sedekah banyak jutaan. Ketika ditanya kenapa sampai ente sedekah jutaan, nangis kayak begini, kata dia, sejak 40 tahun yang lalu saya ini baru semalam kagak diundang sama Allah untuk deket sama dia. Saya bangun adzan subuh nggak tahajud, dia nangis. Sejadi-jadinya sampai sedekah jutaan, menebus dosa, kagak diundang sama Allah tahajud, nangis sedekah. Padahal tahajud itu bukan wajib, sunat, tapi kayak dosa di mata dia, bayar kafarat. Kalau kita sih kepikiran pengen kayak begitu aja, kagak. Nangis boro-boro biasa aja. Kita enggak tahajud juga biasa, enggak ada sedihnya gitu. Enggak ada. Witir aja Ramadan 3, sekarang alhamdulillah tidak. Biasa aja. Kenapa Tuhan kagak izinkan untuk akrab dengan dia kayak di Ramadan? Ada apa ini? Enggak bertanya gitu. Tapi wali 40 tahun pere sekali, nangisnya luar biasa sampai sedekah jutaan. Begitu, kayak begitu. Kalau kita mah ya Allah baru juga sholat duha seminggu, warung belum ada perubahan, Tuhan kita gugat. Ini apa budak Tuhan ini ya, kagak denger apa ya, warung ini kagak laris, gua berhenti juga berhenti. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang begitu. Coba saudara, ini Rasul ini untuk kita teladani, dia nggak ada dosa, istighfar. Nabi Adam baca Rabbana dzalamna anfusana, padahal enggak salah. Begitulah akhlak orang-orang luhur di mata Allah, akhlaknya. Maka dari sana muncul dalam dunia sufi. Sufi itu man safa qalbuhu an kuduratid dunya. Bukan sufi kayak kawan-kawan kita, beberapa yang nyaleg, ada caleg sufi sulit finansial. Ini namanya caleg pangkatnya duafa. Sufi. Para sufi maka membelah taubat berkelas. Kelas awam tobat dari dosa gede lalu kecil, naik lagi
tobat dari yang makruh, naik lagi tobat daripada berlebihan yang mubah, sampai begitu. Ada ketika seorang sufi, ada gedung tinggi, dia bilang, ma ajmala hadzal qasr, alangkah indahnya ini apartemen, berapa tahun bangunnya ya. Begitu doang kata dia, nggak ada faedah dan nggak bakal ditanya sama Tuhan tentang itu. Ngomong begitu, dia sholat 100 rakaat sebagai tobat ngomong itu. Kayak begitu, saking mahfuznya, terjaga pertalian dengan Tuhan. Wali, apalagi nabi, begitu nabi. Jadi nabi itu tidak mengerjakan dosa kecil maupun gede sebelum jadi nabi maupun sesudah jadi nabi. Kenapa? Karena mereka adalah contoh dan teladan. Teladan. Itu begitu. Ini yang paling pokok buat kita, saudara. Kita wajib yakin Rasul itu terjaga daripada dosa. Tidak ada Rasul berbuat dosa, tidak ada. Makanya mereka paling dekatnya tuh, dari sekian banyak Rasul yang banyak tuh, yang tertingginya Nabi Muhammad, karena ketakwaannya beda-beda. Maka kata Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang salah. Sesungguhnya yang paling mulianya kamu di mata Allah adalah yang paling siapa? Siapa itu? Siapa itu? Hah? Rasulullah. Siapa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu manusia paling mulia, sebab paling takwa. Kalau disebut yang paling mulianya manusia, yang paling takwa. Tidak ada manusia yang paling takwa selain Rasulullah. Maka dia pangkatnya asyraful anbiya wal mursalin, sebab paling takwa. Derajat kita di mata Allah mengukur derajat ketakwaan. Itu begitu, derajat ketakwaan. Maka kalau disebut sesungguhnya yang paling mulianya kamu adalah Nabi Muhammad. Sebab apa? Atqaku, yang paling takwa, dan tidak ada yang paling takwa sejagat raya kecuali Rasulullah. Maka dia yang paling mulia di mata Allah adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu gelarnya Habibullah, kekasih Allah. Begitu, ana Habibullah fal musalli alayya habibi, aku itu kekasih Allah, yang baca solawat kepadaku adalah kekasihku.
Siapa orang yang pengen dicintai oleh Allah, maka bersolawatlah kepada kekasih Allah. Begitu. Jadi iman sama Rasul tuh kita kudu yakin sekuat keyakinan Rasul tuh kagak ade yang ngerjain dosa. Wajib kita imani, namanya al-ismah, maksum, terjaga. Wali itu mahfuz, istilah mananya terjaga. Sama ada orang kayak begitu, terjaga daripada dosa. Saking tingginya mereka, kadang berlebihan dari yang mubah aja udah merasa salah. Mereka itulah para rasul. Kita wajib dalam ujung Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Begitu. Semuanya beriman, ada rasul. Kita wajib ini imani rasul nih. Di tengah-tengah kita menjadi teladan dan contoh. Maka apa saja kalau mau nyontoh, nyontohnya Nabi. Nyontohnya Nabi. Dan ini yang harus dihubung-hubungkan dengan akal kita. Contoh, ada tetangga kita menikah, punya anak 6. Udah belum ya? Udah? Oh belum. Punya anak 6. Takut isyarat doang. Punya anak 6. Lalu dia bininya mati, anaknya 6. Ternyata ada juga tetangga kiri kita punya anak 6, lakinya mati, janda. Yang sebelah kanan duda beranak 6, sebelah kiri janda beranak 6. Ini dari 2 orang nih, menurut sampean yang berhasil, yang duda beranak 6 kah apa janda beranak 6? Anaknya yang berhasil. Yang janda. Yang duda ini anaknya ini yang mana yang terawat anaknya? Apa duda nih beranak 6 apa janda beranak 6? Janda beranak 6. Yang duda anaknya terlantar. Nabi Muhammad tuh ditinggal mati oleh bininya Siti Khadijah, anaknya 6. Tuh Fatimah tuh terlantar enggak? Begitu. Anda jangan nyontok tetangganya. Kan udah dibilangin otak kita kudu terhubung ame Nabi Muhammad. Begitu. Ono Nabi anaknya 6. Ono siapa? Fatimah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Itu didikan siapa? Didikan duda. Maka kalau kita mau nyontoh kemari, apanya aja nyontohnya.
Begitu. Kalau anda bilang janda, anda menuduh Nabi Muhammad kagak berhasil. Begitu. Maka karena itu sampelnya jangan tetangga, teman, Nabi. Ini sampel. Tapi segini aja. Udah, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, saya berdoa dipersilahkan. Allah alam.